kenapa banyak banget orang-orang ahlul bait ini yang yang setiap hari sholatnya itu di jamak? Apakah Rasulullah mencontohkan sholatnya di jamak atau ada aimah atau ada alasan lain itu? Ya, oke. Yang paling penting adalah yang ditekankan oleh Nabi adalah sholat awal waktu. Ini penting sekali. Awal waktu itu penting. Nah, masalahnya apakah setelah sholat duhur misalnya, bolehkah langsung sholat asar? Jawabannya boleh. Tapi sebaiknya ada jeda. Tapi jedanya dengan sholat sunnah. Misalnya habis duhur 4 rakaat ya, selesai maka zikir. Sholat sunnah qobliyah asar 8 rakaat 2. Ada yang praktekin enggak? Saya pun enggak pernah. 8 rakaat. Nanti asarnya setelah itu mungkin asarnya jam berapa lah. Itu yang bagusnya. Tapi apakah sholat duhur langsung asar, habis zikir lalu asar? Boleh. Nah, bagaimana Nabi dan para imam? Ya menurut penjelasan riwayat Ahlul Bait seperti itu Nabi. Jadi Nabi itu dan para imam menurut riwayat Ahlul Bait adalah setelah sholat duhur, zikir, lalu sholat sunnah 2 lalu sholat asar. Nah jeda mungkin setengah jam atau paling top 1 jam. Itu praktek dari Nabi dan Ahlul Bait menurut riwayat kitab-kitab Syiah. Kalau Sunni mungkin asarnya nanti jam 3:30 misalnya kan. Nah, ini jadi kita harus merubah dulu cara pandangnya. Mana yang benar ya dalam riwayat Ahlul Bait sholat duhur, asar boleh langsung. Meskipun sebaiknya ada jeda dengan zikir. Itu yang. Tapi mungkin karena kita di Indonesia lebih sering mendengar bahwa asar. Nah, ketika ada jam kaget kok kayak menggampangkan ya begitulah sesungguhnya ajaran Ahlul Bait. Tapi ada jeda itu. Tapi dengan zikir dan sholat sunnah bukan dengan waktu nunggu jam 3:30 tapi ya mungkin setengah jam atau 1 jam. Gitu. Allah yang lain. Siapa? Yasir. Adnan, Allah. Jadi kan kita sering diberitahu kalau misalnya agama ini mengajarkan segalanya dalam segala sisi. Bukan cuman mengajarkan akidah atau mengajarkan fikih supaya jadi orang yang religius, orang yang memiliki agama yang kuat bukan orang yang berakidah kuat atau fikihnya berjalan dengan baik kan berarti kalau misalnya mengajarkan segalanya berarti seharusnya agama itu seakan-akan bahasa ininya misalnya kita tahu ada ilmu sains atau ada ilmu mungkin ilmu astronomi, ilmu yang lain kan berarti seharusnya orang yang beragama itu paham menguasai ilmu-ilmu itu. Iya, tapi kenapa kok sekarang tidak demikian? Pertama ada 2 hal. Agama Islam menyuruh kita belajar. Pastikan ya. Iqra, bacalah. Ya, banyak ayat riwayat yang menjelaskan kita harus belajar sampai mati. Ya, dari Wayan sampai liang lahat. Belajarlah sampai negeri Cina. Jadi Islam menekankan pentingnya belajar dan belajar. Oke? Belajar berarti ada sumbernya kan? Dari mana? 2 kitab. Kitab teks dan kitab alam. Apa teks itu ya? Quran, sunnah, Nabi itu. Belajar Quran, belajar hadis, ucapan. Dan belajar apa? Alam. Belajar amati alam. Ya. Lahirlah apa? Sains. Jadi seorang yang agamis adalah orang yang belajar. Dengan belajarnya, belajar ayat-ayat tertulis, lafziyah, ada ayat kauniyah, ayat alam semesta. Belajar. Masalahnya, apakah seorang mampu belajar semuanya? Menguasai teks agama, menguasai alam semesta?
Gak mungkin kan? Tergantung apa? Kecenderungan. Nah, Ali cenderung belajar teks ya. Jadi ustadz, jadi ulama. Salaman cenderung pada apa? Ayat alam semesta, sains, fisika, kimia, menjadi ilmuwan. Ya syukur-syukur dua-duanya kalau mampu, terserah. Nah, jadi seorang agamis itu orang yang belajar tanpa henti. Gimana belajar yang tadi itu? Ayat tulisan, lafziyah, ada ayat alam. Nah, ini sudah siapa yang menciptakannya? Lafziyah sama kauniyah? Allah Ta'ala. Jelas. Jadi tapi tidak mungkin seorang ulama belajar sains juga ya otaknya pecah. Ya pasti akan apa? Mana kecenderungan ya ada ilmuwan, ada ulama juga macam-macam, ada tafsir, ada fikih. Ilmuwan ada fisika, kimia, arsitek. Itu juga banyak. Gak mungkin seorang menguasai semuanya. Gak mungkin otaknya gak cukup. Waktu gak cukup ya pasti pilih. Maka dalam ilmu sains punya ya spesialis kan ya. Spesialis dokter apa? Kandungan. Dia gak ngerti masalah jantung. Agama pun tafsir ahlinya, gak ngerti fikih. Kalau menguasai semuanya, nah itu hanya manusia sempurna, yaitu Nabi dan A'imah. Yang lain ya sudah, cenderung, mana cenderungnya? Adnan cenderung kepada fisika, ya sudah. Ini Fauzi cenderung pada ilmu agama. Agama apa? Fikih. Ridho cenderung ke agama, apa? Bahasa Arab misalnya, ya sih lebih umum, sukanya kimia. Kumel, sukanya umum. Matematika ya sudah tergantung dan semua ilmu agama, semua ilmu. Jadi semuanya sarana belajar ada. Nah, tinggal mana kita punya minat di mana itu. Kalau semua dia kuasai mustahil kecuali Nabi dan A'imah gitu. Nah, ada satu mungkin maksudnya kan misalnya contohnya ilmu kimia tadi, tapi ilmu kimia dalam agama, misalnya seperti apa? Nggak ada, nggak bisa. Ilmu kimia sumbernya adalah alam semesta, nggak ada. Quran ya, ilmu kimia Quran ya nggak ada. Karena Quran kitab petunjuk, bukan kitab kimia Quran itu. Iya kan? Petunjuk, apa petunjuknya? Belajarlah tentang alam semesta. Ya, silakan belajar astronomi, ada anjuran. Tapi belajar kode-kode kimia ya nggak akan ketemu dalam Quran, nggak mungkin ya, karena Quran bukan kitab kimia, kita apa? Petunjuk, mengarahkan, belajarlah tentang alam semesta. Tapi nggak ada teori-teori fisika, cara matematika di Quran tidak ada, karena bukan kitab matematika, itu kitab petunjuk, mengarahkan saja, guidance. Nah itu, hadis Nabi ada kimia, ya juga nggak akan ada. Ya pada zaman itu paling hanya singgungannya sedikit, tapi untuk kimia harus dengan mengolah di alam semesta kan. Nggak mungkin dicari dalam hadis Nabi tentang ilmu kimia. Ya nggak ketemu. Ya silakan di kitab alam semesta ada ilmu kimia. Bukan di kitab teks. Kitab Quran atau hadis. Nah. Mungkin Ustaz yang dimaksud Adnan misalnya astronomi kan ada ilmu falak. Iya. Ada hadis nih, ilmu besi nih. Iya. Itu kan ada nih. Ya, hanya singgungan ada hadis ya, tinggal dalami apa itu hadis. Ilmu falak silakanlah kata Allah Ta'ala, wahai jin dan manusia, ini istata'tum, kalau kalian sanggup untuk menembus ruang angkasa dan bumi, silakan tembus. Nah, tanah silakan. Nah, Allah juga ada wan najmi idza hawa, demi bulan yang turun. Apa nih? Nah, tapi bagaimana itu harus mengamati apa? Ruang angkasa. Agama Quran hanya memberikan apa? Sedikit pancingan aja lah. Tapi pendalamannya silahkan cari sendiri di alam semesta. Nah, di agama tidak ada. Nah, kayak begitulah tadi juga. Sinyal-sinyal aja. Nah, saya kira kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.